Oke, bisa dilihat di sini isinya apa aja, dan ya dilihat dari judul juga udah pasti tahu kalau ini bakal ngomongin skincare ya. Tapi mungkin ini akan lebih in depth ya, my skincare routine. Jadi karena kebetulan aku punya kulit sensitif, jadi rangkaiannya tuh nggak selalu sama dan tergantung kondisi mukanya juga. Dan semakin kesini tuh kayaknya aku mungkin bisa dibilang nggak bukan yang tipe yang berminyak doang ya, tapi tipe yang memang kombinasi gitu loh. Dan memang kalau misalnya berminyaknya itu pasti di T-zone ya, pasti itu. Cuman sometimes tuh ada keringnya juga gitu. Jadi mungkin bisa dibilang kombinasi, tapi mungkin cenderungnya berminyak. Gitu aja sih. Kurang lebih ini skincare rutin saat ini ya. Aku nggak tahu apakah bulan depan atau 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, apakah masih pakai ini ataukah ada tambahan ataukah dikurangi atau kayak gimana ya. Ya nanti pasti akan ada diupdate lagi, karena sebelumnya kan aku ada berbagai macam serum gitu kan, dan ini ada perubahan juga di serumnya. Jadi mungkin nanti aku bisa jelasin satu-satu. Tapi di sini kebanyakan itu brandnya sebenarnya bukan kebanyakan sih, brandnya itu cuman ada Something, and Pure, White Lab, kemudian Larissa. Paling tambahan lain brand itu tuh ini ada Viva. Ini ya. Cuma satu itu doang, tapi selebihnya itu White Lab, Something sama and Pure. Dan ini mayoritas kebanyakannya White Lab. Oke. Mungkin kita bisa mulai dulu dari White Lab ya, ada apa aja gitu. White Lab itu ada ini eye creamnya ya, kemudian ini ada brightening night creamnya, kemudian ada yang day creamnya ya. Jadi ini yang night, ini yang day. Terus White Lab ada, bentar disisihin dulu. Ini White Lab udah. Kemudian ada sunscreennya, ini SPF 50. Kemudian ada maskernya ya, mugwortnya. Kemudian White Lab lagi adalah ada ini acne calming serum, sama ada C-Dose Plus brightening serum. Oke, untuk White Lab sih itu ya, sabah putihnya udah. Kemudian berikutnya lagi yang rada banyak itu adalah and Pure. Ini adalah bentar, ini Amazing Power Serum Concentrate. Ini eye creamnya ya, bisa dibilang dari and Pure, serinya Marigold. Dia Marigold itu juga pakai ini krim malamnya ya, Youth Defense. Kemudian ada serumnya juga, face serumnya. Bukan yang kayak ada satu lagi, cuman yang ini tuh yang face serum ya, Marigold yang face serum. Kemudian Pure lagi ada ini Cica Clear Pad untuk exfo ya ini. Kemudian udah Pure udah, mungkin Larissa ya yang dari dulu udah 2 tahun aku pakai dan memang belum ganti. Ini ada facial foamnya T3. Ini percaya nggak percaya, ini ya satu botol kan netonya 100 ml. Ini biasanya aku ganti itu 4 bulan apa ya, kisaran segitu sih, 4 bulan, karena dia makanya cuma sebiji jagung. Dan ini tuh hemat banget, busanya enak lah. Nanti mungkin aku terangin di video lebih detailnya ya. Kemudian ada mid cleansernya, ini udah mau habis tapi aku udah beli sih karena emang murah juga ya, jadi suka nyetok. Ini cleansernya dari Larissa juga. Kemudian face tonic T3 juga, jadi rangkaiannya aku pakai T3 yang pakai Larissa. Kemudian ditambah sama ini treatment lotion ya.
Ini untuk jerawat meradang, karena memang biasanya kalau aku jerawat batu, karena dia punya dua. Yang satu tuh acne lotion gitu, itu untuk jerawat biasa. Kemudian sekarang kita beralih ke something. Di sini ada peeling serumnya ya, yang merah itu. Kemudian ada ini Resurg Multibiome Serum, ini bagus banget buat jerawat. Kemudian ada ini babu gelnya, aku udah pakai lama juga. Kemudian yang terakhir adalah brand dari Viva, ini Collagen Night Cream, tapi ini bukan buat muka ya, buat tangan sini. Jadi biar, karena biasanya aku malas pakai sarung tangan, jadi sini sama sini itu belang. Dan kalau misalnya lihat video sebelumnya tuh aku ada serum yang aku pakai di badan, itu udah nggak aku pakai lagi. Jadi sekarang lebih ke pakai ini aja, karena terlalu banyak malah jadi kayak pusing. Oke. Karena ini jadi pejajaran banyak banget, kita bahasnya mulai dari skincare pagi. Karena skincare pagi itu dia itu sama terus ya. Sebelumnya kan aku ada pakai Azarin, jadi ada gonta-ganti juga pakai Azarin atau pakai White Lab. Cuman sekarang udah disamain semua. Jadi kita bahas dulu aja untuk morning rutinnya dulu. Cuman yang sebelum bahas morning routine, mungkin aku akan bahas Larisa, karena di sini Larisa itu setiap kali cuci muka rangkaianku akan selalu sama seperti itu. Jadi mungkin Larisa dulu yang dibahas. Jadi pertama itu adalah basahin muka, kemudian pakai milk cleansernya Larisa ini for acne and oily skin ya. Pakainya seri tea tree. Jadi ini dipakai ketika mukanya basah. Jadi ambil sebiji jagung, kemudian diolesin semuka sambil dipijet-pijet gitu. Habis itu dibersihin pakai kapas. Setelah itu udah, baru cuci muka pakai air dan facial foamnya, yang tea tree juga. Setelah itu baru face tonic. Cuman nanti ada bedanya ketika melakukan exfol ya. Cuman ini biasanya rutinnya kalau cuci muka aku kayak gitu. Jadi basahin muka dulu, kemudian pakai milk cleanser, posisi mukanya basah, kemudian dibersihin pakai kapas itu tadi. Dan ini rangkaian ini udah aku pakai 2 tahun terakhir mungkin ya, sejak pandemi. Kemudian pakai Larisa, dan dia itu bagus sih di kulit aku yang berminyak gitu loh. Cukup ngurangi, sebelumnya tuh minyaknya tuh lebih parah daripada ini, dan sekarang tuh sudah cukup membaik juga gitu loh. Ya kayak aku bilang tadi, dia hemat juga. Segini tuh cuman kalau nggak salah facial foamnya tuh 20-an kok, nggak nyampe 25 kayaknya. Bisa dipakai 4 bulan ya, gimana nggak hemat banget gitu loh. Ini aja masih seberapa nih, masih banyak. Jadi aku suka nyetok karena memang murah juga gitu loh. Bisa dibeli online juga. Jadi kalau misalnya tertarik sih bisa di ini ya. Aku nggak promosi, aku nggak ya gimana, karena ini adalah menurut aku dan menurut kondisi muka aku aja. Jadi mungkin kalau misalnya punya pendapat lain ya monggo gitu loh. Cuman ini rangkaian yang aku pakai. Jadi ini facial foamnya, tapi dia ada dua ya, yang satu opak, yang satu tuh ini. Kok yang ini tuh untuk oily juga, tapi kalau yang opak itu untuk yang cuma jerawat doang tapi mukanya nggak berminyak. Itu jadi sebelum beli diperhatikan dulu, karena ada 2 sabun cuci mukanya. Ya, jadi pagi itu biasanya bangun sebelum mandi gitu, aku bersihin muka dulu pakai milk cleansernya ini. Setelah itu mandi kan, nah pas mandi itu cuci muka pakai si facial foamnya ini. Nah setelah itu, setelah selesai mandi, ini pagi ya, kita lagi ngomongin skincare yang pagi. Nah habis itu aku pakai tonernya. Toner itu cukup penting loh, karena sebelum kita apply ke muka kita apapun itu, toner ini tuh ngebuka pori-pori. Jadi nanti apapun yang kita taruh setelah toner itu tuh bisa masuk dan bekerja dengan sempurna. Jadi toner itu hitungannya cukup penting ya. Jadi kalau misalnya belum punya toner, mungkin bisa beli, bisa cari gitu. Karena sekarang toner tuh banyak yang murah gitu loh, dan bagus-bagus juga. Jadi nggak ada salahnya gitu loh pakai toner.
Karena kebanyakan tuh paling biasanya cuma standar cuci muka, kemudian langsung apply berbagai macam produk skincare-nya. Tapi lebih efektif lagi kalau misalnya pakai toner ini. Ini rangkaian pagi ya. Setelah rangkaian pagi ini selesai, otomatis setelah toner, serum. Jadi si White Lab Vitamin C ini, si Dose Plus Brightening Serum ini aku pakai di pagi hari. Jadi pagi itu nggak perlu yang ribet, bukan ribet sih, nggak perlu yang kayak gimana ya, kalau misalnya orang bilang itu udah pagi itu mendingan yang murah aja, yang mahal itu yang malam gitu loh. Nah kalau ini aku pakai vitamin C nya itu supaya sebenarnya bukan brightening sih, aku nggak ngejar brightening nya, tapi evenness-nya. Jadi apa ya, ibaratnya nggak belang lah untuk mukanya. Jadi aku pakai ini si Dose Brightening Serum. Jadi nggak pernah aku pakai di malam hari. Lagian aku juga kurang tahu sih ini apakah bisa dipakai di malam hari, tapi aku cuma pakai ini di pagi hari. Setelah si serum ini, lanjut dengan eye cream. Setelah meresap, lanjut ke eye creamnya. Ini modelnya bukan roller ya, dia modelnya tube kayak gini. Dikit doang aku pakainya. Terus nanti ditaruh di sini, terus diusapin begini, terus baru diratain di bawah mata gitu. Menyerapnya agak lama sih ini kalau aku bilang, tapi cukup bagus karena aku merasa mataku lumayan lah dibanding sebelumnya, karena pada banyak begadang ya, tidurnya sering malam gitu dan harus bangun pagi. Oke, jadi setelah tadi serum, kemudian lanjut ke eye creamnya ini. Nah setelah itu baru brightening day creamnya. Ini ada SPF-nya 20 kalau nggak salah. Di sini nggak ada tulisannya. Di sini pokoknya dia mengandung SPF dan kalau nggak salah 20. Nanti mungkin bisa browsing atau ngelihat di marketplace mungkin juga bisa. Jadi si ini dulu tuh sebelum aku pakai sunscreennya White Lab, biasanya tuh aku pakai ini doang udah gitu loh. Tapi menyadari bahwa SPF 20 itu nggak cukup untuk kamu yang hidup di Indonesia di negara tropis gitu kan. Itu sama aja sih kayak bunuh diri, percuma dong kamu skincarean mahal-mahal kalau misalnya kamu tuh nggak melindungi muka kamu gitu kan. Jadi ini tuh dulu aku pakai pertama tuh karena ngejar ada SPF-nya. Tapi semakin kesini ya menyadari bahwa ya nggak cukup kayak gitu doang gitu loh. Jadi setelah serum itu tadi, kemudian moisturizer-nya aku pakai ini. Maksudnya setelah serum dan si eye creamnya tadi, moisturizer-nya aku pakai ini. Setelah itu sunscreen jelas. Jadi pakainya ini ya, White Lab yang SPF 50 PA plus. Jadi sampai 4. Jadi ini benar-benar melindungi banget dan bagus sih. Sebenarnya sih aku kalau ke kantor itu kan enggak terlalu pagi tapi juga enggak terlalu siang. Biasanya itu berangkat karena jaraknya nggak terlalu jauh ya, jadi sekitar 8.20 gitu berangkat, karena masuk kerja jam setengah 9 kan. Pulang itu juga posisi udah sore, setengah 5, kadang 5 kurang seperempat atau kadang jam 5. Jadi nggak ada matahari, dan dinas luar pun juga ada jarang sih aku, dan kadang bawa mobil kadang bawa motor. Jadi ketika bawa mobil sih aman-aman aja, tapi ketika bawa motor ya ini berguna juga gitu loh, jadi terlindungi. Selain kaca helm itu tuh aku pakai yang gelap ya, bukan yang bening gitu, itu cukup membantu. Jadi rangkaian yang terakhir di pagi hari itu adalah sunscreen. Jelas lah, pasti sunscreen itu dimana-mana terakhir. Ini yang pagi ya. Sekarang kita beralih ke sore. Ke sore itu tergantung kondisi muka ya. Jadi misal anggap lagi jerawatan dan jerawatnya itu lagi meradang, berarti pakainya White Lab yang ini, rangkaian White Lab yang ini. Jadi seperti biasa tadi, kalau sore malam gitulah ya, skincare malam lah sebutnya. Seperti biasa basahin muka, kemudian pakai milk cleansernya Larissa yang tea tree ini, kemudian cuci muka, masih rangkaian yang sama dengan tadi pagi. Oh, kalau misalnya aku sekalian exfo ya, sebelum aku cuci muka ini, setelah bersihin pakai milk cleanser tadi kan mukanya kering nih. Nah, aku pakai
mugwort masknya untuk ngebersihin. Ini kan kalau nggak salah tuh biasanya aku diemin 15 menit. Setelah itu baru mandi, cuci muka kayak gitu, udah langsung dibersihin sekarang pakai ini. Dan itu rasanya ketika habis dibersihin pakai mugwort itu, terus habis itu ngaca gitu, kayak berasa kayak ya kayak mukanya lebih fresh aja gitu. Dan aku seneng efeknya sih ya, jadi kayak mukanya kayak lebih bersih gitu. Padahal kan ini bukan peel off ya, cuman kayak mask yang bersihin aja gitu, tapi cukup kelihatan efeknya. Kemudian setelah rangkaian tadi cuci muka dan lain sebagainya, lanjut seperti biasa ke toner dulu ya, nah ini cukup penting. Kemudian setelah toner, karena rangkaiannya adalah rangkaian jerawat, aku pakainya White Lab lagi. Jadi diawali dengan serum ini, Acne Calming Serum. Ini bagus banget serius ketika jerawatan. Jadi aku kalau jerawat itu pasti jerawat batu ya, dan itu sakit banget serius. Yang biasanya pernah ngalamin jerawat batu pasti tahu rasanya kayak gimana. Dan dia ini tuh mungkin nggak ngempesin ya, tapi rasa sakitnya itu berkurang banget. Karena kadang aku jerawatan di pipi, dan di pipi itu tuh kan sakitnya bukan main. Kalau misalnya tidur tuh nggak bisa miring, nah itu rasanya nggak enak banget gitu kan. Tapi kalau misalnya aku pakai ini, dia itu tuh mengurangi rasa sakit yang ada di jerawatnya itu. Jadi memang masih besar gitu. Jadi misal taulah jerawat radang itu kayak gimana. Jadi dia kayak kayak bisul ya lebih tepatnya. Dan itu tuh sakit. Sometimes suaranya juga merah. Dan itu tuh nggak ada matanya. Jadi mau dipecahin, mau kayak gimana juga nggak bisa. Jadi mau nggak mau ya diobati dengan cara seperti itu. Nah ini tuh ngurangi banget. Ukurannya masih tetap sama, tapi rasanya itu sudah berkurang, sangat-sangat berkurang kalau aku bilang. Jadi setelah tadi ya toner, lanjut ke serum. Dan ini rangkaian acne, jadi kita pakainya Acne Calming Serum. Setelah itu seperti biasa aku pakai eye cream lagi. Ini bisa dipakai di pagi dan malam hari ya, jadi aman. Nah paginya setelah pakai serum ini, aku lanjut pakai ini, kemudian moisturizer. Nah moisturizernya sama, karena memang ini itu bisa digabungin sama seri brightening gitu. Dan ini krimnya enak banget, gampang meresap, terus dia wangi. Aku tuh suka produk White Lab itu, dia wanginya itu wangi yang enggak menyengat banget gitu, tapi dia wangi yang nge-calming. Jadi wangi yang enak lah ya ibaratnya. Jadi bukan wangi yang kebanyakan parfum. Nah terus setelah setelah serum dan eye cream, lanjut ke moisturizer. Sama kayak pagi tadi, cuma bedanya ini kan malam, jadi pakainya brightening night cream. Setelah ini selesai ya pakai rangkaian White Lab, tapi biasanya aku tambahin dengan treatment lotion. Jadi ini biasanya pakainya dikocok dulu. Nah jadinya kayak gini, dikocok baru ditotolin. Bener cuma ditotolin gitu doang. Dan besoknya itu juga terbantu sih, maksudnya karena aku pernah pakai ini sendiri, jadi aku tahu efeknya masing-masing kayak gimana. Dan ketika mereka digabung itu hasilnya bagus, dan bagus banget untuk jerawat batu, sangat-sangat membantu karena rasanya nggak enak. Ini kalau ada backsound kayak gini maklum, si Gio lagi bangun, sedangkan kalau si Garfield masih tidur. Gio seperti biasa berisik, jadi mohon maklum kalau ada suara kucing mengeong-ngeong ya. Oke, ini rangkaiannya cukup yang ini tadi ya, dia rangkaian malam yang kalau misalnya lagi ada jerawat gitu. Itu pun kalau ada jerawat ya, jerawatnya itu yang jerawat batu yang sakit yang lagi meradang, itu pakainya rangkaian ini. Kemudian kita lanjut lagi kalau misalnya jerawat tapi mungkin udah nggak begitu sakit tapi masih ada jerawat. Jadi setelah pakai White Lab, dia rada ini nih, radangnya berkurang, kemudian rasa sakitnya juga berkurang. Jadi bisa pakai yang lain gitu kan. Nah
Kali ini pakainya itu adalah serinya si Something. Ya. Seperti biasa rangkaiannya sama kayak tadi ya. Milk cleanser dulu dengan muka basah, kemudian mandi sekalian cuci muka pakai facial foamnya ini. Kemudian sekalian sama peeling ya. Kalau misalnya nggak pakai peeling bisa, ini mungkin step ini bisa dilompati gitu kan. Sebentar minum dulu. Oke, lanjut. Kalau misalnya lagi nggak peeling atau exfo ya bahasanya, mungkin step yang ini bisa dilompati. Jadi ketika udah selesai cuci muka nih, tapi belum pakai toner ya posisi. Nah langsung pakai ini. Jadi ini dipakai sebelum pakai si tonernya. Jadi pakein, kemudian tunggu nggak lebih dari 15 menit. Habis itu cuci muka pakai air hangat. Caranya. Setelah itu, setelah cuci muka pakai air hangat, tapi nggak pakai sabun ya. Jadi cuma cuci muka pakai air hangat. Setelah itu baru deh pakai toner. Nah setelah toner ini baru layering produksinya Something. Jadi yang pertama adalah Resurrect Multi-Biome Serum. Dia bagus banget buat jerawat. Dan apa ya, bisa aku bilang, sebelum aku pakai ini tuh aku sempat punya beruntusan dan itu rada banyak. Tapi setelah pakai ini sama sekali nggak ada beruntusan. Jadi muka itu tuh halus. Jadi kalau misalnya pakai ini di malam nih ya, terus besok paginya bangun, itu tuh muka tuh, kulit tuh pas ketika dibasahin pakai air gitu sebelum pakai cleanser ya, itu tuh rasanya halus banget gitu. Jadi menyenangkan banget sih pakai ini. Ini layar pertama ya. Kemudian kita lanjut di layar kedua. Layar keduanya itu adalah aku pakai Bakuchiol. Ini bagus banget buat ngilangin bekas jerawat dan hitungannya cepet ngilangin bekas jerawat. Kemudian juga membantu juga untuk ngempesin jerawat ya. Kan tadi kan ngilangin sakitnya tuh pakai acne calming serumnya White Lab. Dia ngebantu untuk ya nyembuhin juga gitu loh, dan dia punya efek anti aging kayak gitu. Dan ini minyak banget ya, jadi aku pakainya biasanya nggak terlalu banyak karena dasarnya muka aku udah minyakan. Kalau dikasih ini mah makin minyakan, jadi biasanya cuma pakai kayak 1 pump doang. Kalau ini biasanya aku pakainya 2 pump. Kalau ini kan dia modelnya pipet ya, beda. Ini biasanya 2 pump. Ini biasanya standarnya 1 karena muka itu udah minyakan, jadi nggak boleh terlalu banyak, nanti malah kayak bumerang sih ya, senjata makan tuan, nanti malah mukanya itu malah jadi nggak bener gitu. Nah setelah ini habis itu ke pakai eye cream, tapi aku pakainya biasanya kalau Something itu aku pakainya ini Pure yang Marigold. Jadi White Lab biar aku gabungin sama White Lab aja biar nggak bingung juga dan biar nggak lupa sama skincare rutinnya sendiri. Jadi aku pakai si Pure ini ya, yang Marigold series. Jadi setelah pakai serum ini tadi, lanjut pakai eye cream ini. Ini enak sih, dan ini modelnya bukan kayak White Lab tadi ya yang celotetan tube gitu. Jadi ini dipencet dikit kemudian diolesin. Tapi ini nggak punya kayak Vibra atau apa ya, karena harganya ya jangan dibandingin sama brand lain yang punya harganya mahal kemudian bisa bergetar dan lain sebagainya ya. Tapi ini enak banget sih ketika diolesin tuh set gitu. Dan higienis hitungannya karena kan memang lewat tangan kan. Kalau misalnya si White Lab tadi kan tangan diusapin gini baru diolesin. Kalau ini kan sama sekali nggak, cuma tinggal dibuka kemudian diolesin. Ini setelah pakai ini, rangkaian terakhirnya tetap kalau kondisi jerawat ya tetap akhirnya itu adalah treatment lotion lagi dari Larissa, dan ini bagus banget ya. Mungkin bisa dicoba, bisa beli online-nya juga ya kalau misalnya tertarik. Jadi ini nggak harus dengan konsultasi dokter atau resep dokter. Nah rangkaian terakhir dari bisa dibilang jerawat, tapi bukan jerawat yang lagi meradang banget, mungkin bisa dibilang jerawatan biasa lah ya. Tetap jerawat batu tapi bukan jerawat yang
meratanya lagi sakit-sakitnya, lebih tepatnya dia kayak baru jerawat apa ya, jerawat yang dalam masa penyembuhan gitu ya. Entah, ini kayak ada suara kucing di atap nih. Entah kucing atau entah angin, karena di sini di Jogja akhir-akhir ini anginnya tuh kencang dan itu cukup menakutkan juga sih. Jadi semoga, dan aku juga emang nggak terlalu senang musim hujan ya, jadi semoga lekas lekas beralih jadi musim kemarau. Oke, jadi balik lagi ya ke skincare-nya. Jadi ini yang terakhir, kalau misalnya jerawat mau pakai White Lab mau pakai something, terakhir skincare terakhir itu adalah Larissa ini gitu. Ini untuk rangkaian jerawat dulu, kurang lebih seperti itu. Jadi bener-bener muka itu tergantung kondisi juga sih kalau aku ya, karena setelah bertahun-tahun menjelajah skincare ya, mulai dari konsultasi dokter, kemudian ke klinik-klinik yang hits kayak gitu ya ibaratnya, kemudian sampai akhirnya memutuskan untuk memakai, mungkin aku bisa bilang ini adalah umum ya, semua orang bisa beli, nggak ada yang khusus, oh ini krim untuk kamu khusus dengan racian dokter dan lain sebagainya. Yang aku pelajari adalah ya sama halnya dengan makanan ya, kalau misalnya cocok ya pasti akan ada efek bagus di badan gitu kan, tapi kalau enggak ya pasti efeknya juga jelek, bisa kayak diare dan lain sebagainya, contohnya seperti itu. Nah ini untuk rangkaian yang tadi exfo pakai something, kemudian ketika jerawat meradang, dan ketika jerawat biasa gitu kan. Nah sekarang adalah rangkaian terakhir ketika kondisi muka sedang baik-baik aja, dalam artian nggak ada jerawat, bekas ada tapi maksudnya nggak ada jerawat aktif. Aku ada masa-masa seperti itu juga, jerawat sudah tidak aktif, tidak ada jerawat, jadi fokusnya adalah ke anti aging. Walaupun tadi sebenarnya udah ada anti aging yang something ya, yang Pak jual ini, tapi anti aging ya bener-bener fokus gitu loh. Kalau ini kan tadi masih dibantu untuk dipakai untuk membantu si multibio untuk nyembuhin jerawat gitu kan. Nah sedangkan yang ini adalah rangkaian yang bener-bener kita fokus ke anti agingnya. Nah seperti biasa dengan muka basah nih, muka basah seperti ini, terus dikasih milk cleanser kayak tadi, rangkaiannya sama sih, tetap seperti itu aja. Terus kemudian cuci muka pakai facial foam T3 dari Larissa. Nah bedanya tadi kalau misalnya exfo pakai something, aku pakai ini kan, terus cuci muka pakai air anget gitu kan. Nah kalau misalnya sehari ini udah pakai ini, besoknya jangan exfo lagi, paling nggak 2 atau 3 hari setelah exfo yang pertama, nanti mukamu malah rusak. Jadi perlu diingat ya, exfo nggak bisa tiap hari. Nah kemudian, nah bedanya adalah karena pakai Empure ya rangkaiannya sekarang, jadi pakainya ini enak banget sih, Cica Clear Pad. Ini kan dia rangkaiannya Cica series. Sebelum aku ganti yang Marigold yang seri anti aging, aku sempat pakai Cica series dan itu cukup membantu di jerawat. Tapi kemudian aku padetin lagi, cukup pakai White Lab karena White Lab itu punya efek lebih bagus di muka aku dibandingkan aku waktu pakai Empure yang Cica series. Jadi difokusin ke White Lab doang ya, karena efeknya itu tadi lebih bagus si White Lab dibandingkan dengan Empure. Empure juga bagus, cuman di muka aku yang worknya itu better adalah si White Lab gitu. Nah exfo-nya ini dia jadi bentuknya itu kayak kapas gitu, dan ini tuh aku beli dari kapan nggak habis-habis nih ya, karena memang exfo nggak tiap hari ya. Jadi diambil, jadi yang kertas yang berbentuk ada teksturnya ini dipakai di depan, kemudian yang belakang itu nanti buat ngelapin. Jadi dia pakai dulu nih yang di depan, diolesin ke muka gitu kan, terus basah ya, basah lah ya. Ini kapasnya kan ini kan untuk exfo, kemudian dibalik, kemudian yang halus itu
buat nggak exfol lagi yang satunya. Jadi buat ngeratain tadi. Terus habis itu tunggu sampai kering aja. Jadi nggak usah diapa-apain, tunggu sampai kering. Habis itu baru dibersihin pakai toner. Jadi nggak perlu cuci muka ya. Bedanya sama something adalah ini adalah peeling serum. Jadi dia wajib dibersihin pakai air. Kalau ini enggak, dia exfol. Yang pakainya pads. Jadi cukup apa ya ibaratnya kayak bersihin muka kamu pakai kapas ini, pakai padnya si Cica ini. Nah setelah itu, setelah di exfol tadi, lanjut lagi ke serum. Jadi dibersihin pakai kapas ya. Ini kalau pakai, oh ya mungkin tadi belum dijelasin ya. Kalau pakai tonernya ini, aku bukan yang kayak ditaruh di tangan kemudian diusapin, enggak. Jadi ditaruh di kapas. Jadi kapas kan dibagi dua. Yang setengah tadi buat bersihin si milk cleansernya ini. Kemudian setengahnya lagi aku pakai buat si toner. Jadi setelah dibersihin pakai si toner ini, nah barulah balik lagi ke serum. Dan serum yang aku pakai ini adalah face serum dari Marigold. Ini aku bisa bilang ini serum paling light yang pernah aku pakai. Jadi dia teksturnya itu beneran kayak air ya. Jadi bukan minyak kayak kayak si something itu, tapi dia beneran kayak air. Itu. Dan ini light banget, ringan banget dipakai gitu ya, diolesin gitu, menyerapnya bagus banget. Terus rasanya tuh kayak nggak pakai serum sih kalau aku bilang. Dan ini enak banget, cuman sayang dia harganya lumayan berbicara ya, dengan ukuran yang 15 mili. Karena something kan lumayan juga ya harganya. Begitu juga dengan White Lab, tapi mereka 20 mili. Mana White Lab? Ukurannya di sebelah mana nih? Nah 20 mili kan. Sama ini juga 20 mili. Sedangkan ini 15 mili. Bagus sih, tapi harganya mahal. Menurutku mahal. Dan dapatnya 15 mili. Tapi ngelihat dari penyerapannya, tapi efeknya belum begitu kelihatan banget ya. Maksudku standar biasa aja. Karena anti aging itu kan paling susah ya kita cari tahu efeknya itu akan seperti apa. Beda kalau jerawat itu kan, oh ya besoknya bersih dari jerawat. Tapi kalau anti aging itu kan cukup sulit ya. Mungkin cuma bisa tahu dari orang lain yang bilang, kamu kok ini ya lebih fresh. Atau mungkin kayak orang yang baru dikenal, terus kita dikira umurnya lebih muda 5 tahun dari umur sesungguhnya. Nah kelihatannya itu kan seperti itu ya kalau anti aging. Tapi kalau selain anti aging tuh enak sih kelihatan efeknya. Jadi ini aku bisa bilang ini serum paling light yang pernah aku cobain ya. Dan aku bukan yang expert terus nyobain semua skincare, enggak ya, balik lagi. Yang pernah aku cobain aja kalau dibandingin sama yang lain-lain. Jadi pakai ini. Setelah pakai si serum ini, lanjut ke biasa eye cream. Aku masih pakai yang ini otomatis rangkaiannya Marigold semua ya, kecuali dia tadi yang Cica series. Sebenarnya setauku tuh di Enpure itu tuh ada pad apa ya? So aku pernah lihat kayak kuning gitu, karena Marigold ya berarti. Cuman aku belum tahu, jadi nanti deh kapan-kapan aku coba cek. Dan kalau misalnya memang siapa tahu aku pakai produknya, karena aku sedikit lupa sih dia itu tuh pads untuk apa, ataukah bukan pads atau ke mix juga nggak tahu ya. Jadi maklum, jadi mungkin informasi tadi bisa diabaikan dulu. Nah habis pakai si serum, lanjut ke eye creamnya dia. Lagi ke ini. Dari 20 mili ya. Oke.
Nah setelah si pakai si eye cream, barulah pakai ini. Ini tuh kayak agar-agar. Jadi aku tuh senengnya pakai ini karena kalau misalnya ngambil itu dia otomatis akan balik. Jadi dia semacam kayak agar-agar atau jelly gitu loh, yang nanti tuh akan balik lagi bentuknya begini setelah diambil dalamnya. Ini ada spatulanya ya, tapi aku biasanya nggak pakai spatulanya, males dan rada ribet. Jadi biasanya emang kayak gitu. Dan ini packagingnya bagus ya. Ya harganya sih nggak terlalu mahal ya. Untuk ukuran moisturizer dia ukurannya 30 gram soalnya. 30 gram itu aku beli ini tuh 80 apa 90 ya, antara kisaran segitu. Pokoknya maksimal kayaknya 100 ya. Dan dia itu tuh nanti tuh dia bisa balik lagi. Ini posisi sekarang dia lagi gini kan, nanti dia akan balik lagi secara otomatis ke sini. Dan jadi kalau misalnya, karena kita kalau pakai krim itu sampai bener-bener pengen dihabisin karena harganya juga lumayan, jadi maunya dipakai semuanya gitu kan. Nah kalau dia itu bisa work seperti itu, bisa diambil ke dalamnya sampai bener-bener bersih banget. Ini dia timbul ya, packagingnya bagus, kelihatan mahal, walaupun memang ya sebenarnya mahal, cukup mahal juga gitu loh. Tapi untuk ukuran 30 gram menurutku worth it sih. Nih, jadi biasanya setelah itu tadi ditutup dengan moisturizernya ini. Jadi aku nggak ada pakai obat total ya, karena baik lagi obat total dipakai ketika ada jerawat. Jadi ketika nggak ada jerawat ya aku berfokus di anti agingku. Nah kemudian pasti penasaran si Viva ini dipakai di apa. Jadi Viva ini dipakai di tangan di sini. Karena sometimes aku kalau kerja itu kalau misalnya pakai lengan panjang, ya udah aku nggak akan pakai sarung tangan. Jadi kadang sini sama sini itu akan berbeda. Sebelumnya aku ada pakai serum dari CCU kalau nggak salah, dia vitamin C yang bisa ngurangi kebelangan di tangan gitu loh. Tapi aku udah nggak pakai lagi karena kalau pagi cepet-cepet berangkat takut telat dan lain sebagainya. Jadi daripada aku harus bangun lebih pagi lagi untuk seperti itu, kayaknya udahlah nggak usah aja, tapi fokusin di ini. Jadi dia punyanya Viva yang collagen night cream, wanginya lumayan sih, isinya seperti ini dan harganya murah. Jadi daripada aku beli serum harga 10.000, mending aku beli ini, dia harganya sekitar 6.000 sampai 8.000 kalau nggak salah, segini. Dan ini bisa dipakai banyak, dan biasanya aku pakainya itu cuma di sini doang karena biasanya yang belang kan sini. Jadi yang penting ini diputihin gitu, diolesin gitu. Jadi biar nggak terlalu belang banget. Jadi pakainya ini. Jadi rangkaian terakhir ini. Tapi kalau rangkaian terakhir di muka, otomatis ya Empure tadi. Gitu. Mungkin kurang lebih sih itu ya yang bisa dijelasin. Karena memang baik lagi skincare itu tuh tergantung kebutuhan, tergantung kondisi muka yang jelas. Jadi nggak bisa yang kayak kamu samain kayak orang-orang dia cocok pakai something misal, terus kemudian kamu belinya yang something juga semua langsung, tapi ternyata setelah dicoba ya begitulah hasilnya malahan. Nah, ternyata emang nggak bagus, nggak cocok dan lain sebagainya. Jadi pakai nggak harus mahal, tapi mungkin bisa dipilih dan dipilah ya, mana yang sekiranya itu worth it to buy dan mana yang enggak. Dan yang aku pelajari sih ya selama pakai skincare selama ini tuh ya itu sih. Jadi harus diperhatikan banget, kamu tuh cocok dengan bahan apa gitu loh. Aku tuh niacinamide tuh kurang begitu bagus di muka aku, padahal itu bagus buat jerawat. Makanya aku selalu cari kok niacinamide apa sih yang aku tuh nggak cocok, bukan niacinamide sih, aku lupa ya, maaf ininya apa, tapi niacinamide itu tuh bagus. Aku kayaknya ke mix ya, jadi kebalik. Jadi niacinamide itu malah efeknya bagus di muka aku. Makanya aku biasanya carinya itu adalah yang ada itunya,
Ini kayak misal si White Lab ini kan niacinamide-nya ada 2%. Kemudian di sunscreen-nya ya. Kemudian di mugwort-nya juga ada niacinamide-nya. Kemudian cica, bahan cica ini juga bagus di aku. Makanya aku sempat pakai Empure yang cica series itu karena muka aku tuh bagus. Yang nggak tahu cica itu adalah Centella asiatica, tapi lebih dipersingkat namanya jadi cica karena lebih singkat ya, nggak mungkin nulis Centella asiatica gitu kan. Kalau nggak salah ya, mungkin nanti bisa dicari kepanjangannya di Google. Terus ini ada niacinamide-nya nggak? Ini dia kolagen sih. Jadi perlu perhatikan komposisi, karena balik lagi skincare itu kan tergantung sama bahan dasarnya ya. Kalau misalnya bahan dasarnya pertanyaannya bahannya entah apa dan lain sebagainya, ya kamu jangan berharap skincare itu akan bagus di muka kamu, atau mungkin malah justru bikin muka kamu malah bopengan nih, ibaratnya kayak gitu. Jadi emang harus diperhatikannya, harus sadar juga. Jadi kita lebih aware aja sih, aware sama kebutuhan muka gitu loh. Ketika memang butuh untuk jerawat, yaudah pakai yang jerawat. Kira-kira bahan apa sih yang cocok di muka? Mungkin bisa niacinamide, mungkin bisa cica, atau mungkin bisa bahan yang lain gitu kan. Kalau ini tuh apa sih, sulfur ya kayaknya. Dia ada alkohol. Aqua. Nah ini di sini ada Centella asiatica, kelihatan kan? Oh berarti benar, panjangnya tadi Centella asiatica. Nah cica ini bagus di muka aku, jadi makanya kalau misalnya jerawat, dulu belum ketemunya pun juga setelah aku melalang buana di dunia skincare. Cilah dunia skincare, maksudnya nyoba ini itu, kemudian ganti, kemudian coba cari referensi, nonton vlog dan lain sebagainya, dan akhirnya baru tahu oh ternyata muka aku tuh cocok banget pakai cica gitu loh. Jadi setelah itu jadi bisa fokus nyari produknya itu yang seperti apa, dan pasti aku nyari produk itu kebanyakan adalah yang ada cicanya gitu. Apalagi ya bisa aku tambahkan. Di sini sudah malam dan aku juga sudah mulai mengantuk ya. Soalnya aku juga pengen mendokumentasikan ini tuh untuk mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi dari sekarang, siapa tahu ada perubahan skincare yang mungkin aku bisa bagi juga pengetahuan, bukan pengetahuan ya, pengalaman sih kalau aku bilang, pengalaman pemakaian skincare ini itu gitu. Dan aku tuh biasanya terpaku dengan one brand, kayak oh kalau pakai rangkaian ini tuh ini gitu loh. Kayak misal rangkaian untuk cuci muka, bersihin muka dan lain sebagainya, pakainya itu Larisa semua. Nah semacam seperti itu, jadi satu brand gitu. Kemudian pakai jerawat pakai White Lab, kemudian pakai something sendiri, pakai Empure sendiri. Nah seperti itu ngerasanya itu lebih bagus. Dan sekarang kalau aku bisa bilang ya, mukaku ini dalam kondisi yang cukup bagus sih kalau aku bilang. Dan aku ngerasa skincare yang sekarang aku punya ini itu worth to buy, kemudian worth it juga untuk dibeli, jumlah maupun efektivitasnya. Kemudian apalagi yang bisa aku jelasin ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalnya anti aging, jangan lupa juga perhatikan apakah dia cocok, misal kayak kamu sedang menyusui atau kemudian hamil, kemudian sama kayak kalau orang hamil itu kan ada larangannya nggak boleh retinol. Nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian usia, kalau anti aging itu tuh nggak harus nunggu tua dulu untuk bisa pakai anti aging, namanya juga anti aging ya, jadinya mencegah penuaan. Jadi jangan dilakukan ketika kamu sudah tua. Jadi bisa cari tahu juga, karena sekarang kebanyakan skincare tuh bisa dipakai dari umur 14. Tapi mungkin nggak terlalu fokus di ini banget ya, di anti aging, tapi mungkin bisa
tentang jerawat dan lain sebagainya. Jadi harus diperhatikan juga untuk umurnya. Terus kurang lebih ini sih yang bisa aku jelasin soal skincare yang aku pakai. Tuh kan ini dia udah balik lagi kan. Tadi kan kayak miring-miring gitu dan dia udah balik lagi ke sini. Dan kalau mau muka bagus itu sebenarnya bukan cuma masalah skincare-nya doang, pemilihan skincare, pemilihan kandungan skincare-nya, tapi juga konsistensi. Karena kamu beli skincare mahal ya 500.000 misal, tapi makainya itu seminggu sekali. Terus kamu berharap dalam 1 bulan itu udah ada efeknya, karena kamu ngerasa udah ngeluarin 500.000. Ya nggak bisa gitu juga Bambang. Kalau misalnya kayak gitu ya kamu harus konsisten gitu loh. Dan selama ini aku bisa muka jadi lebih baik itu karena memang konsistensinya harus dijaga gitu loh. Ketika malas kayak aduh malas skincare malam mau tidur gitu, tapi ingat kayak waktu itu aku pernah jerawatnya yang parah dan sekarang tuh jerawatku udah berkurang dan aku udah pakai anti aging. Jadi anti aging sorry. Nah padahal ada ngantuk jadi ngomongnya ini ya bahasa Inggrisnya salah. Jadi apa namanya, dia ibaratnya memberikan efek yang banyak itu ketika memang aku tiap hari pakai seperti itu gitu loh. Dan aku paling seneng ketika aku tuh nggak ada jerawat, jadi bener-bener bisa fokus di anti aging, karena memang ya balik lagi ini adalah serum paling light yang pernah aku pakai. Dan ini krimnya juga enak banget. Jadi malam itu kalau tidur rasanya tuh muka tuh nggak berat. Karena jujur ketika aku jerawatan gitu misal kayak pakai something, ini kan minyak kan ya, tidur dengan muka berminyak itu tidak menyenangkan. Makanya aku paling seneng kalau misalnya muka aku tuh lagi baik-baik aja nggak ada jerawat, jadi bener bisa fokus di anti agingnya. Dan itu karena selain ya mukanya berarti kan nggak ada masalah ya kalau misalnya udah fokus. Karena kalau kamu jerawatan kemudian kamu pakai produk jerawat itu artinya kamu tuh sedang memperbaiki. Sedangkan kalau misalnya kamu tuh udah kondisi pakai anti aging, berarti itu kondisi kamu sudah merawat gitu loh. Dan itu lebih menyenangkan karena kebanyakan anti aging, sebenarnya kebanyakan ya, aku sebenarnya baru nyobain juga N-Pure ini. Aku ngerasa dia lebih light. Jadi mungkin aku perbandingannya antara White Lab Something dengan N-Pure ya, karena anti aging yang pernah aku pakai cuma N-Pure, sedangkan yang jerawat itu kan ada Something sama ada White Lab. Jadi rasanya itu tuh lebih light si N-Pure kemana-mana. Beneran tidur itu tuh kayak enak aja, kayak muka tuh nggak pakai apapun. Dan besok paginya ketika bangun pun juga muka tuh kayak bersih gitu loh. Jadi makanya aku seneng banget nih sama si kecil ini yang mahal dan cuma 15 mili. Mungkin kurang lebih ini sih yang bisa aku ceritakan untuk si rangkaian skincareku, mulai dari pagi sampai tidur, kemudian dengan berbagai merek, dengan berbagai pertimbangan yang memang ya selama ini aku menjelajah juga, nyobain ini itu dan lain sebagainya. Mungkin bisa dilihat ya sebelumnya di video sebelumnya yang bahas skincare juga, itu mungkin bisa dilihat seperti apa ininya. Dan ini kayaknya aku perlu foto untuk ini nih, untuk untuk thumbnailnya. Oh ya, sunscreennya dulu kan aku pakainya Emina ya, itu udah habis sih, dan makanya ganti ke White Lab karena Emina itu kan SPF-nya kalau nggak salah itu 30 doang deh, dan itu menurutku cukup kurang ya untuk kebutuhan sehari-hari di negara tropis dan tiap hari harus ngantor. Ini seperti itu yang bisa aku jelasin. Ternyata videonya udah cukup lama ya, biar genep 1 jam, biarkan aja. Seperti ini, aku mau moto ini dulu.
skincare-nya ditata dulu. Mungkin yang gede-gede terus ini kelihatan. Oke nggak ya? Ya lumayan lah. Dan aku ngerasa kayaknya skincareku nggak sebanyak sebelumnya sih. Mungkin karena azarinya aku hilangin ya. Karena emang juga udah habis dan memutuskan untuk nggak repurchase. Jadinya malah lebih simple. Oke, nanti bisa dipindah. Mari silahkan dibeli skincare-nya. Tapi begini. Oke, aku mau bersihkan muka dulu. Oh iya, lupa menambahkan. Jadi kalau misalnya di rumah itu aku ada peeling cream ya. Jadi yang kayak dioles-olesin gitu. Itu pakainya Viva, tapi nanti jadi updatean nanti mungkin setelah ini akan ada bahas skincare lagi kalau misalnya nanti udah nambah beberapa. Jadi aku akan nambah dari White Lab itu peeling creamnya dia. Baru tuh hitungannya. Dan karena White Lab kan aku udah jelas cocok ya, kebanyakan memang cocok. Karena something tuh aku pernah nyobain beberapa serum yang lain itu nggak cocok, dan yang cocok tuh adalah ya si Bakuchiol sama si
multi biome itu. Sedangkan kalau white lab itu semuanya itu cocok, yang pernah aku cobain sejauh ini cocok. Jadi kemungkinan nanti ketika peeling krimnya habis, karena biasanya aku pakai itu pas lagi di rumah, kalau itu nanti habis ya akan beli white lab yang peeling cream. Lebih mahal sih, tapi sepertinya akan worth it ya, karena kemungkinan besar akan cocok juga di muka aku. Oke, mari kita tata kembali. Emang kebanyakan nanti akan bikin videonya itu karena lama juga nggak update ya, masih sibuk kerja, kemungkinan akan bikin videonya malam. Jadi mohon maaf dengan resolusi yang kurang. BTW aku sedang membaca ini. Mungkin ada teman-teman ada yang pernah baca novel grafis Munir.
Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai sejam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagus ya.